bukan kasus lah dengan apa yang terjadi. Halo Berry, selamat malam. Ya, sorry nih, ditodong langsung nih, dua-duanya. Ini semua teman-teman yang baru bergabung, thank you banget ya, udah mau bergabung di sini. Ya seperti e-flyernya, kita mau ngebahas soal etika komersialisasi lagu rohani. Ya, tadi saya udah di awal bilang bahwa seminggu apa 2 minggu terakhir ini tuh kan lagi rame banget. Kita banyak dari kita yang menerima WhatsApp kopasan, WhatsApp pesan penuh cinta mengenai beberapa nama yang lagunya itu harus kalau mau digunakan harus izin kepada badan tertentu gitu kan. Nah, jadi kan supaya nggak jadi polemik ya, rame ya, simpang siur, kita ngobrol aja deh langsung apa sih yang terjadi, kenapa dan bagaimana gitu. Kita nggak usah lama-lama ya, nyantai aja lah ya, tapi nggak usah jadi lama-lama juga gitu. Sok, mangga dari Frankie Kuncoro duluan, sok silahkan. Siap. Jadi beredar WhatsApp yang aku juga kaget juga sebenarnya awalnya. Karena tiba-tiba dalam sehari puluhan pesan masuk ke aku untuk menanyakan dan pertanyaannya cuma satu. Ini benar? Tanda tanya gitu doang. Iya. Banyak banget yang masuk beneran dari WhatsApp, dari direct message di Instagram, dan waktu aku baca yang pertama memang ditambahi dengan pesan yang ya membuat akhirnya cara pandang kita akhirnya udah rada belok tuh, mengubah cara pandang aja gitu loh. Nah sementara isinya sendiri ya, isi di bawahnya adalah memang itu dari tim Insight Unlimited Publishing gitu loh isinya. Tetapi karena depannya sudah diberikan intro yang bisa dikatakan ya membelokkan pesannya, akhirnya orang jadi salah kaprah melihat pesannya. Dan yang perlu dicermati juga bahwa aku tanya, itu maksudnya pesannya sebenarnya aslinya nggak kayak gitu. Jadi itu udah ditambahin. Udah ada. Intronya. Dunia rohani dihebohkan dengannya itu dari orang yang broadcast gitu loh. Jadi tambahin. Rusak udah. Lanjut. Ya kan kalimat pertama ini kan menentukan banget gitu loh. Orang bakal ngelihatnya gimana. Kalau headline-nya udah salah kaprah, orang ya ngelihatnya udah langsung beda tuh, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sayangnya di situ nggak ada kalimat pertanyaannya apa, ya kan? Antara pertanyaan sama jawaban ini kan harusnya kan di cross check dulu. Orang nanya apa, sehingga dijawab gimana, gitu, sesimpel itu. Nah, yang ketiga memang ada lagi yang berupa hoax-nya adalah ditulis bahwa lagu-lagu Frankie Kuncoro dan satu lembaga lagi dilarang dinyanyikan di Komsel. Ini tambah salah kaprah. Waduh. Gitu. Yang keempat yang miris juga sebenarnya gitu loh. Tapi ya sudahlah, ini udah terjadi. Adalah adanya surat tanggapan terbuka yang disebar melalui WhatsApp group gitu. Dan juga akhirnya diposting ada juga di Facebook. Ya maksudnya semua orang bisa menanggapi, tetapi siapa yang menanggapi kan juga orang jadi punya pandangan tertentu juga. Jadi ini udah serba kayak udah keruh banget gitu loh. Sangat-sangat keruh yang terjadi gitu. Dan kalau mau tambahin satu lagi, dengan minimnya literasi, minimnya edukasi, minimnya sosialisasi, ya akhirnya semuanya menyimpulkannya salah kaprah. Dipikir bahwa nggak usah jauh-jauh deh. Masalah ini nih sampai membawa membawa masalah, bisa dikatakan itu sampai ke keluarga aku, Kak. Waduh, serius? Ya, serius, ini udah jadi masalah keluarga. Karena Bonyok itu memang jabatannya sebagai pendeta muda di salah satu denominasi gereja dan lokal. Pesan itu masuk di sinode area Jawa Tengah. Waduh, itu sampai bokap sampai bisa dikatakan tuh kesel gitu loh. Kamu nih ngapain sih? Orang nyanyi lagu kamu kok minta-minta duit sama gereja? Sampai gitu nadanya.
Jadi memang aku akhirnya cerita. Nah, setelah aku menceritakan dan segala macam, mereka jadi ngerti. Nah, gitu. Jadi, ini seru nih karena yang mungkin sebagai intro dulu ya, yang kita harus ingat bahwa yang sedang sampaikan oleh Insight Unlimited, nanti kita akan bicara ya detailnya ya. Yeah. Tapi intinya bicara tentang hak cipta, itu memang hari-hari ini bisa dikatakan semua karya itu berhak mendapatkan perlindungan hukum. Soalnya kalau sebuah karya itu nggak diklaim, itu bakal diklaim orang lain. Permasalahannya gitu. Jangan sampai kita kelihatannya punya tanah tapi nggak punya sertifikat. Itu bisa diduduki orang lain. Dan ketika diduduki orang lain, ya kalau dimanfaatkan untuk sesuatu yang baik, kan bisa jadi kan diklaim untuk sesuatu yang tujuan yang nggak baik juga. Ya. Gitu. Dan satu hal yang harus diingat bahwa ini yang sedang dibahas itu bicara streaming license. Jelas banget gitu loh. Bukan tentang penggunaan dalam ibadah offline, dalam komsel, dalam penggunaan satu pribadi, ya. Ini benar-benar untuk streaming license, di mana pertama tuh waktu kita menggunakan lagu pihak tertentu sewaktu ibadah online. Nah ini nanti aku bakal jelasin detailnya nih, Kak. Soalnya kalau jelasin detail bisa panjang, makan proses sendiri. Kita mendingan hari ini jadi diskusi dulu aja. Iya, betul. Emang tujuannya malam ini tuh pengen ngasih edukasi buat teman-teman yang mungkin udah dengar berita ini terus mengambil kesimpulan sendiri, baca berita yang ternyata udah dibumbuin, terus kita jadi narik kesimpulan sendiri, terus kita jadi bertanya-tanya, terus jadi bingung gitu. Nah, sekarang dari kita tanya sama Berry deh ya, kalau Berry gimana menurut Berry dengan situasi yang terjadi kan kalau ini di dunia sekuler kan udah biasa ya Ber ya, maksudnya urusan dengan hak cipta ini. Tapi bahkan di dunia sekuler pun ini pun masih jadi masalah gitu loh. Untuk udah berjalan berapa tahun? Aku tadi aku bilang aku sempat browsing, hilang gimana browsingnya historinya. Itu ada beberapa kasus, Eri Susan tersandung kasus lagunya keluarga Gen Halilintar tersandung kasus juga, dia menyanyikan lagunya siapa tuh? Yang penyanyi dangdut itu dirubah, Shantik kalau nggak salah dirubah, itu nggak izin, itu jadi rame gitu. Maksudnya itu urusan hak cipta. Nah, gimana kalau kita bicara hak cipta di Indonesia itu kan memang kita itu bukan sesuatu yang umum buat kita dengar hari-hari ini. Karena dari dulu kita terbiasa, maaf kalau aku pakai kata-kata ini, kita terbiasa cuek dengan yang namanya hak cipta. Karena menurut kita, dan to be honest ya Kak, maksudnya menurutku pribadi, industri musik di Indonesia itu kan baru dipandang sebagai sebuah industri baru berapa tahun terakhir. Paling top 15 tahun terakhir baru benar-benar serius. Sebelumnya mana ada sih anggap musik itu sebagai sebuah profesi, mana ada yang menganggap ini sebagai sebuah industri. Semua hanya menganggap ini hanyalah komoditas hiburan. Kita bicara musik secara general dulu ya Kak. Nah, di Indonesia kita terbiasa melihat segala sesuatu yang intangible. Musik itu kan intangible menurutku, nggak bisa dipegang kan. Segala sesuatu yang intangible itu dianggapnya ya udahlah gitu loh. Terus orang berpikirnya, contoh simpel gini deh, kemarin rame-rame soal PP 56. Kekurangan Indonesia tuh kita sangat kurang dalam hal literasi, kita sangat kurang dalam membaca. Kita nggak ngerti PP 56 itu ditujukan buat siapa, semua orang berisik rame, keluar-keluar. Oh jadi sekarang nggak boleh nyanyi lagu itu di kamar mandi. Oh jadi sekarang nggak boleh gitu. Pertanyaannya kayak gitu. Padahal kita lagi bicara satu badan hukum yang menjaga dan melindungi aset seseorang pencipta lagu yang karyanya dipakai untuk kepentingan publikasi umum gitu. Ini kan lagi bicara hal yang berbeda. Lu mau nyanyi di kamar mandi, itu urusan lu. Itu aja udah jelas bahwa mereka salah pola pikir. Lalu ditambah lagi artisnya sendiri juga bersuara, lagu gue kalau dinyanyiin sama siapa aja boleh. Lagu gue mau diputar di mana aja boleh, gue kasih gratis. Ya that's up to you. Tapi kalau ada orang yang melindungi asetnya itu kan haknya dia sebetulnya gitu loh. Nah itu problemnya, kita nggak pernah melihat itu dari kacamata itu dulu. Contohnya dulu Michael Jackson sama Paul McCartney berantem gila-gilaan. Cuman gara-gara Michael Jackson ngebeli semua katalog lagunya Lennon McCartney, dibeli sama dia sampai dia kaya raya gitu. Saking dia tahu bahwa itu ada aset di situ, mereka berantem. Tapi berantemnya gini, udah legal, udah dibeli itu lagu gitu. Nah ini hal yang kayak gini kita nggak tahu sebagai orang Indonesia. Kita pikir ya udah lagu kita pakai aja. Bahkan sadly but true, kadang-kadang bahkan kita nggak peduli siapa mencipta lagunya kan. Contoh simpel lah, karena om kita Utha Likumahua, dia kan bukan seorang pencipta lagu. Dia hanyalah seorang penyanyi. Tapi kalau orang kredit lagu-lagu yang dikaryakan sama dia, pasti ditulisnya
ciptaan Utha Likumahua. Nggak ada yang punya keinginan buat ngulik siapa sih yang nyiptain. Sebenarnya ada Dodo Zakaria di belakang situ, ada banyak orang yang menciptakan lagu buat beliau, tapi karena yang mempopulerkan dia, langsung beliau aja yang ditulis namanya, terus orang pikir itu sudah menghargai. Enggak, kan cukup sedih. Contoh lain kalau aku boleh bilang, kita lihat aja pencipta lagu kita deh. Misalnya Om Ari Sapulete misalnya. Lagu Poco-Poco diputar setiap hari Minggu sebelum pandemi itu di seluruh Indonesia. Apakah dia mendapatkan hak ciptanya? Apakah dia mendapatkan haknya dia, hak terkaitnya beliau? Belum tentu loh, bahkan yang aku tahu enggak gitu. Hal-hal seperti ini gitu loh Kak. Jadi memang di Indonesia industri musiknya pertama memang dihargainya baru. Kedua, orang-orang yang bahkan ada di dalam industrinya aja nggak semuanya ngerti gitu. Sekarang gini, kalau kita bicara soal ke musik gereja deh misalnya. Aku sama Glenn 2019 bulan Mei, kita pernah bikin sama almarhum Glenn music talk gitulah tentang church gitu, tentang church music. Waktu itu kita punya pemikiran gini, industri musik gereja masih sangat sedikit scope-nya gitu, masih terbatas. Kalau kita benahinya mulai dari musik gereja, harusnya itu bisa menjadi sebuah efek yang hopefully bisa menyebar ke satu Indonesia. Harapannya gitu. Kalau kita bikin di musik gereja, orang-orang yang bergerak di bidang musik gereja mengerti tentang perlindungan hak publishing ini gitu. Pada akhirnya mudah-mudahan itu bisa tersebar ke seluruh industri, ke sekuler dan lain-lain. Karena faktanya musik sekuler itu selalu dipengaruhi musik gereja. Selalu. Itu kan kita bicara musik secara general aja kita udah bisa paham. Kita kulik sejarahnya musik gereja yang mempengaruhi musik industri sekuler. Nah, problemnya sekarang, mohon maaf aku harus ngomong. Kan semua orang meramaikan, wah ternyata dari gereja cari uang aja ya, ternyata di sini disamain kayak sekuler. Nanti dulu gitu loh maksud aku. Kita kan nggak lagi bicara uang gitu, nggak selalu semuanya tentang uang. Ini kita tentang bicara perlindungan sebuah karya cipta. Orang nggak ngerti susahnya bikin lagu kali ya, orang nggak tahu susahnya kita bikin lagu, nangis darahnya kita bikin lagu, experience yang kita alami waktu kita bikin lagu, orang kadang-kadang nggak ngerti, lalu dia marah gitu. Itu kan lucu kalau menurut aku kadang-kadang. Aku ketemu teman-teman yang memperlakukan lagunya, terlepas dari apakah lagu itu diilhami Tuhan atau enggak gitu. Misalnya kita ngomong gitu deh, kalau kita mau pakai bahasa gereja, itu lagu kan diilhami oleh Tuhan melalui dirimu, oke gitu. Tapi kan ada effort gitu. Ada orang yang belajar kuncinya dulu, ada orang yang belajar melodinya dulu, nadanya masuk atau enggak. Sebenarnya kan as simple as gini, kalau aku boleh ngomong di polemik ini ya. Kalau lo nggak mau pakai lagunya dengan bayar, ya bikin aja lagu sendiri, nyanyiin lagu sendiri. Kan nggak masalah sebenarnya gitu kan. Itu sangat simpel sebetulnya. Tapi sekarang dirame-ramein lalu ditemperin kasusnya ke apa? Oh, bicara tentang kita kan pelayanan. Aku maaf banget Kak, tapi karena aku ada di dua dunia nih, boleh dibilang aku selalu berpijak di dua dunia. Aku pelayanan juga di gereja gitu. Buat aku gini, kita harus menghargai apa yang orang lain sudah bikin. Itu kan simple, it's very simple. Orang lain sudah bikin dengan effortnya gitu. Dan kalau aku selalu bilang gini, kalau seseorang dibayar mahal sebagai seorang musisi deh misalnya, dia dibayar mahal untuk main perform di sebuah acara. Dia dibayar mahal kan bukan karena performnya yang 1 jam. Dia dibayar mahal karena dia sudah berjuang berpuluh-puluh tahun supaya dia bisa perform 1 jam. Orang nggak ngerti itu kan kadang-kadang. Aku mulai bermain musik dari umurku 11 tahun. Kalau sekarang aku main di panggung di umurku 38 tahun, orang kan nggak bayar aku buat aku cuma main 1 jam itu. Harusnya orang bayar perjuanganku dari umur 11 sampai 38 tahun. Kan gitu harusnya. Itu kan logikanya gitu aja. Nah, sama halnya dengan pencipta lagu gitu. Betul. Lu mungkin nikmatin lagunya cuma 5 menit. Cuma 5 menit lagunya gue pasang gitu. Atau buat di gereja atau apa. Tapi kan ada effort yang dia buat di situ gitu. Harusnya itu yang kita hargai. Nah, kita bicara sekarang apalagi di industri yang semua serba digital. Semua gereja sekarang bergerak ke online. Apakah salah kalau kita melindungi haknya? Harusnya enggak salah dong menurutku. Gitu loh. Maksudnya gini, YouTube. Orang pakai YouTube gitu, online, gereja. Terus lagunya kan dipakai, digunakan. Dan ada terus di YouTube misalnya. Ada terus secara online. Harusnya ada hak dong yang diambil dari situ. Itu kan sangat wajar. Dan memang sistemnya seperti itu. Dan seperti yang tadi Bro Frankie udah bilang, kalau haknya nggak diambil sama musisi dan penciptanya, haknya kan diambil sama YouTube, tetap diambil juga gitu. Kan merugikan dong buat si pencipta lagunya gitu. Ya itu sih sedikit dari yang aku bisa obrolin. Ya kadang-kadang sayangnya orang nggak mau melihat dari kacamata yang lebih luas. Mereka hanya melihat dari scope yang sangat kecil gitu. Gitu sih Kak. Iya. Memang aku juga dapat DM kan minggu lalu aku ada tulis gitu ya bahwa ya kalau nggak perlu ribut gitu ya, nggak perlu marah-marah, kalau memang nggak suka ya udah berhentinya, nggak usah nyanyiin lagunya, ya
ya udah mulai buat karya sendiri gitu kan. Karena ini sebenarnya yang orang nggak paham, ini kan urusannya dengan yang lagu yang dipublish, ya kan. Ini kan urusannya dengan yang dipublish kan, yang diumumkan ke ruang publik. Ini kan sebetulnya yang sedang dibahas gitu. Nah itu orang yang banyak orang nggak paham. Coba Kiki bisa tolong jelasin yang berurusan dengan diumumkan ke ruang publik ini. Jadi setiap karya itu ya terutama semenjak tahun 2014 ya ada undang-undangnya kok sebenarnya. Itu kan undang-undang nomor 28 tahun 2014. Ya mungkin sehubungan dengan pemerintah pun juga melihat bahwa salah satu peningkatan ekonomi yang bisa dilakukan adalah melalui dunia kreatif gitu. Jadi ekonomi kreatif ini kan lagi digalakkan terus. Kita ngomong skop yang lain ya, banyak banget bicara pariwisata juga sama kan. Ekonomi kreatif. Nah, kita bicara karya seni kan termasuk di dalam keluarga dari ekonomi kreatif. Nah, makanya akhirnya undang-undangnya dibuat supaya ada perlindungannya supaya jelas, supaya tahu ini lagu punya siapa. Jadi ketika dihargai harus menghargai siapa. Itu kan jadi semuanya jadi jelas. Pemiliknya jelas. Karena enak kalau kayak gitu. Nah, karena sudah memang pemerintah sudah mengamanatkan seperti itu. Dan yang kedua, dan harus diingat bahwa YouTube sekarang kan kita konteksnya ngomong ibadah ruang ibadah yang gereja sering pakai, yaitu adalah YouTube. Nah, YouTube ini kita harus tahu platformnya ini adalah platform komersial. Ini aku barusan meeting Kamis lalu, aku tuh barusan meeting sama mungkin Bro Berry juga kenal, namanya Bang Muara. Bang Muara ini dia kepalanya YouTube Music Indonesia. Dan dia ngomong kayak gini. Satu hal yang kalian harus tahu semua bahwa YouTube itu nggak ngelihat ini lagu rohani, nggak rohani. Dia nggak akan lihat. Bagi dia lagu ya lagu, karya ya karya. Dan yang kedua, YouTube itu sangat menghargai karya cipta. Karena apa? Karena dia memang platform komersial. Ketika dia memang ada perputaran uang di sana, dia itu bisa menyalurkan jelas kepada pihak yang tepat. Gitu. Jadi makanya dia sangat menghargai tentang karya cipta. Nah, jadi kita harus ngerti dan aku tanya lagi waktu itu, tuh, Bang, terus gimana kalau misalnya contoh nih yang lagi diributkan kan bicara streaming license, itu kan orang pakai lagu karya orang lain dalam hitungan ya 1 jam 2 jam ibadah. Kalau itu seperti apa? Dia ngejelasin ini simpel banget. Jadi gini. Harus bisa membedakan ada 2 jenis video yang disiarkan oleh YouTube. Satu itu namanya VOD, itu istilahnya video on demand. Maksudnya video yang diupload dan tinggal di YouTube. Ya, kontennya stay di YouTube. Itu namanya VOD, ya, istilah mereka, istilah teknisnya. Satu lagi adalah video live streaming. Jadi itu video yang langsung memang live streaming, tapi selesai acara itu nggak tinggal di sana. Ya, ini 2 jenis maksudnya. Langsung dihapus. Acara selesai ya videonya selesai. Benar-benar cuma disiarkan sesuai dengan durasi dari sebuah acara. Nah, terus aku tanya, bedanya apa kalau kita ngomong dalam sudut pandang hak cipta? Jadi kalau misalnya video on demand, konten yang stay, itu polisinya banyak. Jadi yang nge-scan itu banyak banget. Dia akan ngecek itu karya siapa. Gitu. Dan setiap pemilik karya itu berhak, ya mereka kan pemilik karya ini kan diwakili sama publishing. Ya kan? Ya. Gitu. Publishing kan simpelnya kan buat aku pengelola karya-karya yang dimiliki sama seorang pencipta lagu. Diwakili kan sama publishing. Nah, itu dicek ini punya siapa. Begitu punya seseorang ya udah, kalau dia merasa lagunya ada di sana, dia kan YouTube kan udah punya algoritma ya, sistemnya udah bukan lagi sistem manual gitu kan. Nggak mungkin kita ngecekin konten satu-satu, nggak mungkin, kontennya banyak banget. Apalagi dalam satu hari Minggu tuh ada berapa banyak konten ibadah yang nongol di YouTube, banyak banget gitu loh. Nah, kita ngomong satu sinode aja bisa sampai punya 6.000 gereja tuh, satu sinode yang terbesar hari-hari ini. Nah,
Bagaimana di gereja lain bisa jadi satu hari Minggu tuh ratusan ribu ibadah online ada di sana. Itu nggak mungkin dicekin satu-satu. Jadi kalau video itu stay berupa konten yang terupload, ya langsung dicek ini lagu punya siapa. Nah dari pihak publisher sudah kasih informasi kalau ada laguku dipakai ketentuannya ini, dia ada aturan mainnya, gitu. Nah terus yang kedua, gimana kalau video streaming? Orang yang berani menstreamingkan sebuah acara bagi YouTube itu artinya urusan perizinan dengan si pemilik lagu atau publishingnya itu sudah beres. Jadi, dan polisinya lebih dikit. Ya, video streaming kan nggak bisa diaksesnya cuma sekali kan, one time habis itu selesai kan. Ya kan, nggak bisa diulang-ulang. Jadi, yang bisa nonton lebih, yang bisa nge-scan atau polisinya lebih dikit lah. Jadi memang intinya mereka minta supaya urusan perizinan itu udah kamu beresin sebelum kamu kena masalah dengan yang empunya karya gitu. Itu memang ketentuan dari YouTube-nya. Jadi memang kita harus jelas bahwa ini memang ketentuan dari YouTube, ada perlindungan dari pemerintah, dan jangan sampai memang udah diatur sistem seperti ini kita seenaknya sendiri gitu loh. Dan itu, ini kan ada yang mulai ngomong nih, dipikir cari cuan. Enggak, yang cari cuan itu YouTube. Kalau mau ngomong. Karena memang dia ngomong, YouTube itu komersial, kita harus tahu. Bukan kita nggak mau komersial, karena YouTube-nya komersial, jadi dia memang membantu mengarahkan perputaran keuangan yang dia dapat itu ke pihak yang tepat. Kita harus tahu ini dulu. Kalau misalnya ini memang diarahkan ke pihak yang tepat, yang bisa mengelola dengan baik, saya percaya pekabaran Injil itu akan lebih cepat maju lagi. Karena salah satunya apa? Kita punya dana yang kita bisa kelola dengan baik, sehingga Injil dengan mudah diberitakan di mana-mana. Karena gimana pun juga membangun gereja, membeli fasilitas untuk online streaming, beli alat musik, equipment untuk bisa online, itu semua kan pakai duit, pakai uang, pakai daun. Kalau bisa dikelola dengan baik, kan baik juga gitu loh. Jadi, nah ini nih, kita mulai nyinggung kayak gini, mulai banyak yang rame nih. Lihat, mulai banyak yang rame kan. Ada pertanyaan nih. Aku tahu. Motivasi buat lagu gereja apa sih? Gitu nih ada pertanyaan nih. Orang mention soal Kidung Jemaat. Heri Yulianto. Paham bahwa Kidung Jemaat itu lagu hymns yang sudah diciptakan dari abad ke-17, abad ke-18. Yang which is sudah lewat dari masa 120 tahun. Masa 120 tahun itu adalah masa berakhirnya copyright sebuah lagu. Dulu lagunya juga bayar, gitu loh. Karena sudah lewat 120 tahun, sudah tidak bayar. Tapi hari-hari ini orang yang pakai KJ peduli nggak? Kalau ada yang muger yang harus bayar pembayaran untuk translasi lagunya. Lagunya kan diterjemahkan. Orang yang menerjemahkan liriknya kan masih dapat uang harusnya sampai hari ini. Gitu. Tapi apakah ada yang peduli untuk bayar itu? Enggak, yang ngurusin namanya yang muger. Kenapa yang muger ngurusin? Karena mereka yang ngambil waktu. Gitu. Nah, maksud saya gini, orang selalu mindsetnya cuan gitu. Enggak semuanya tentang uang, teman-teman yang ada di sini, tolong pahami. Kita nggak lagi bicara tentang uang gitu loh. Saya bicara ini, saya perwakilan dari dunia yang katanya sekuler gitu loh. Kadang-kadang saya sedih dan miris ngeliat di gereja. Kalau memang konsepnya mau memberkati, apa susahnya sih memberkati? Gitu loh. Dan maaf banget saya harus bilang, setahu saya lagunya juga diperhitungkan kok berapa sih jumlah orang yang ada di gerejanya gitu. Berapa jumlah jemaatnya, bayarnya juga beda-beda dan nggak semahal itu juga Bapak Ibu Saudara gitu. Ini kita cuma lagi berbicara tentang perlindungan hak ciptanya. Apakah ada yang tahu gitu misalnya lagu-lagu yang dipakai sampai hari-hari ini penciptanya siapa, keluarganya, kehidupannya seperti apa, sementara lagunya dipakai di mana-mana. Terus kalau kita mau ngomong soal tadi, cari cuan, gereja juga banyak kok yang cari cuan. Kalau saya bilang ngomong agak kasar ya, mohon maaf gitu. Jadi udahlah kita jangan jadi orang-orang munafik terus kesannya menyalahkan dan menuding gitu loh. Ini bentuk penghormatan aja, bentuk penghargaan karya. Karya itu harus dihargai. Walaupun dia intangible, tidak seperti kopi yang kita beli 50.000 langsung bisa diminum, tapi itu juga ada harga gitu, ada hak ekonomi yang tercantum di situ gitu. Jadi buat saya sedih pribadi gitu kalau kita harus menjelaskan diri untuk hal seperti ini. Dan di dunia sekuler pun juga sama juga problemnya. Ini kalau teman saya Badai gitu ya, Badai itu berjuang banget untuk bicara tentang ini. Dia dicap mata duitan. Ini nggak lagi bicara tentang mata duitan gitu loh. Kita nggak fokus ke sana gitu. Kita cuma lagi bicara seperti yang tadi Bro Franky udah jelasin, YouTube itu banyak gitu. Polisinya banyak, ada audio fingerprint segala macam.
Belum lagi kalau nanti udah dilindungi nih, nanti malah teman-teman lebih gak enak lagi. Tiba-tiba lagunya udah naik, lagunya di mute. Nah lo, gimana tuh? Kalau nggak bayar, itu bisa terjadi loh. Itu bisa terjadi karena memang ada pelindungannya. Gitu. Jadi maksud saya, saya sedih kalau ngeliat hal-hal seperti ini harus kita bahas gitu. Kita jangan jadi orang-orang yang melihat segala sesuatu dari kacamata uang aja gitu. Karena nggak semuanya bicara tentang uang. Kita cuma lagi bicara perlindungan hak cipta. Karya orang itu harus dihargai gitu aja. Very simple kok. Ini ada yang bilang, waduh Bung, hati-hati ngomong gereja cari uang. Oke, saya minta maaf kalau saya ngomongnya salah teman-teman. Tapi faktanya kan memang seperti itu. Udahlah, kita nggak usah pungkirin gitu loh. Ini kita cuma lagi bicara edukasi. Kita kan gini, kita menggunakan sebuah lagu itu kita pakai, lagu itu ada power di sana, oke. Tapi di belakang penciptaan lagu itu ada macam-macam terjadi proses. Gitu loh. Jadi buat saya sedih kalau ngelihat kita harus bicarain hal seperti ini dan kita harus diserang gitu. Sedih banget. Saya sedih ngeliat teman-teman yang mengalami ini gitu. Padahal kita lagi bicara perlindungan karya. It's very simple gitu. Gitu aja sih. Ya. Ada waktu minggu lalu yang DM ke saya. Dia bilang begini, kok kenapa lagu kok harus dikomersialkan, lagu gereja, sedangkan Alkitab aja yang digital itu katanya kan tidak berbayar. Padahal saya bilang gini, waktu kamu mau menginstall atau mendownload aplikasi itu kan dipotong kuotamu. Saya bilang kuotamu kan dipotong setiap kali kamu mengaktifkan aplikasi itu, pasti kan ada yang ke stream ya, ada yang kepotong gitu kan. Kita kan nggak tahu aja karena itu kan digital ya. Karena kan orang yang ngurusin Alkitab itu kan ada orangnya kan, ada operatornya. Mereka kan harus digaji juga. Nah itu banyak orang yang nggak ngerti. Jadi menyamakan Alkitab aja gratis. Kenapa sekarang kok mau menyanyikan lagu harus izin dan bayar? Gitu. Bisa tolong dijelasin lagi Iki? Jadi yang pertama tuh gini. Tadi bicara perlindungan hak. Nah setiap orang-orang yang menciptakan karya itu kan punya dua macam hak. Satu namanya hak moral, kedua adalah hak ekonomi. Ya. Oke lah, kesampingkan bicara ekonominya dulu, ya, biar tadi nggak panas tuh bicara cuan-cuan. Kita ngomong bicara tentang hak moral dulu, gitu. Dan coba untuk berpikir kita memahami orang dari sisi yang berbeda, ya. Ini kan ada beberapa yang mulai rame nih. Kita ngomong hak moral aja dulu. Yang sedang dibahas ini adalah streaming license. Streaming license-nya adalah ketika sebuah ibadah itu di-streamingkan secara live. Jelas ya? Tadi ada yang ngomong soalnya, kalau sudah ada profit sharing gini, ini kenapa harus ngurus kayak gini? Profit sharing itu terjadi kalau video Anda sudah namanya video on demand. Jelas ya? Videonya itu stay di sana. Sedangkan sebelum Anda videonya stay, Anda sudah melakukan namanya live streaming. Yang terjadi sekarang kan videonya streaming dulu. Selesai streaming, dibikin stay di sana. Berarti kan dua hal yang berbeda. Kita harus ngerti ini dulu nih. Ya, kita satu-satu deh, ngomong yang streaming dulu. Kenapa kok license itu penting? Karena sekali lagi, YouTube itu menghargai. Ya, menghargai kepada setiap orang. Publishing yang mewakili para pencipta lagu untuk bisa mengatakan itu karya saya gitu. Jadi ini bukan masalah, tadi ada yang mengatakan teman-teman juga saya kenal, Bro Tony juga. Setiap orang oke lah, setiap orang punya hak masing-masing ya. Setuju ya? Coba kita mikir hal paling sederhana. Kalau Anda punya tanah, merasa punya tanah, harusnya punya apa? Sertifikatnya. Supaya apa? Anda merasa tanah itu Anda buat dengan perjuangan, dan akhirnya Anda pengen klaim itu dengan sebuah sertifikat. Sekarang itu urusan tanah, Indonesia udah beres. Sekarang ini yang lagi dibahas adalah ternyata karya juga bisa punya sertifikat. Jadi kita harus tahu itu dulu, gitu loh. Jadi wajar ketika sebuah karya juga memiliki namanya hak moral. Untuk diakui, untuk ditulis, ini karya punya siapa. YouTube sendiri ngomong dengan jelas. Ini YouTube adalah, nggak usah pakai embel-embel, dia YouTube cinta Tuhan, nggak cinta Tuhan. Udah, nggak usah pakai embel-embel itu. Ingat bahwa dia penguasanya.
dia penguasanya platformnya, sudah, ya. Dia government-nya di sana. Kalau saya kadang-kadang bercanda kayak gini, udah YouTube itu penguasa di udara. Kita harus tahu, ya benar kan? Benar-benar. Kita harus ikutan. Jadi gini loh, kamu pergi ke rumah orang, kamu harus ikutin aturan main rumah itu dulu. Jangan seenaknya sendiri. Kamu pergi ke rumah orang, menggunakan fasilitas rumah orang, tolong hormati aturan main yang ada di rumah itu. Ngerti ya? Buka mata kita bersama-sama. Kamu lagi pergi ke rumah orang. Rumah ini namanya YouTube. Kamu pergi ke sono. Dan akhirnya YouTube ngasih ketentuan. Lu izin. Kamu izin dulu sama publishingnya. Supaya kita juga enak. Karena kita kerjasama dengan banyak publishing. Dia ngomong, kalau ada sebuah video itu di-streamingkan, dia menganggap itu sudah berizin. Dan ini yang sedang dibahas adalah dari pihak publishing pun yang namanya hari ini disangkut. Ya. Ini sedang juga lagi memikirkan, saya lagi berkoordinasi terus dengan pihak publisher saya. Gimana kita bisa bantu banyak gereja? Sudahlah, make it simple. Akhirnya mereka sekarang kan berpikir gimana intinya supaya banyak gereja juga dengan dipermudah. Email aja ke mereka, mereka akan bantu. Masalah kan selesai. Ada nggak nilai uangnya di sana? Nggak ada, sudah urus dulu. Kita juga lagi mengedukasi. Lagi mensosialisasikan apa yang sedang dibangun. Jadi tolong dihargai, disupport gitu loh. Gimana nanti sistem berikutnya masih belum tahu. Dan yang udah pasti saya udah ngasih usulan nih, saya kasih bocoran. Saya sudah berbicara juga dengan salah satu sinode yang bisa dikatakan salah satu yang terbesar. Kita ngomong ternyata nyambung. Ini ke depan rasanya memang perlu namanya sebuah asosiasi nih. Untuk apa? Supaya bisa menaungi para pencipta lagu rohani ataupun publishingnya. Akan sangat indah kalau di Indonesia semua karya anak bangsa itu ada nomornya. Jelas, karyanya Kak Ona nomor sekian, judulnya ini. Itu akan jadi warisan generasi. Buat aku itu sudah merupakan hak moral. Tetapi jangan lupa, di YouTube itu juga ada tadi, itu komersial. Bahkan ini yang dari YouTube sendiri, dia ngomong, siapapun yang sudah masuk ke YouTube, ketahuilah bahwa ini urusannya adalah ada perputaran komersial di sini. Kita harus tahu. Dia ngomong dengan jelas, ketika kamu masuk ke YouTube, bahwa YouTube, yes, ini kayak toko. Semuanya ada urusan di sana. Nah, sebenarnya kan gini, apapun yang kita kerjakan, kalau sampai kita bisa mendapatkan manfaat nilai uang yang ada di sana, ya. Nah, yang penting kan bagaimana kita mengelola, itu jauh lebih penting. Ya, bener kan, Kak? Kita ngomong apa deh nih? Buat apa kelihatannya kita kerja, jualan apalah, atau merusak. Tapi ternyata uang yang kita dapat itu dikelola dengan salah. Buat saya lebih mendingan kalau misalnya memang kita misalnya anggap aja nih kita ngomong ada nilai ekonomi yang akhirnya para pencipta lagu bisa mendapatkan manfaatnya. Yang paling penting kan Tuhan selidiki hatiku supaya aku bisa memakai ini semua untuk membangun hidup orang lain. Ya. Dan satu hal nih, terakhir sebelum nanti kita diskusi lagu. Kalau orang ngomong bahwa para pencipta lagu sekarang ngejar cuan, tunggu dulu. Pertama yang harus dijawab, berapa banyak yang sebenarnya sudah mengeksploitasi karya kita zaman CD bajakan, zaman MP3, Anda kemas dalam bentuk CD, Anda ngubah lagu, ditaruh di laptop, di handphone Anda, di-sharing melalui WhatsApp group. Siapa yang pernah merasa melakukan itu dan Anda melakukan itu dengan ketawa-ketawa? Tanya ini dulu. Sebenarnya banyak orang sudah melakukan ini tapi tidak menghargai sama sekali. Tapi kita seringkali lupa. Padahal setiap karya yang kita buat, itu kita buat benar, kata Bro Berry tadi, itu dengan perjuangan. Kak, ini aku mau ngomong apa adanya dari hati yang terdalam. Aku habis ini mau rilis album baru. Untuk bisa rilis album baru, aku tuh mikirin gimana caranya. Akhirnya aku punya ide, dapat hikmat untuk jualan gitar yang aku biasa pakai, itu aku lelang. Ketika harganya bagus, itu bisa menutupi angka produksi, sehingga aku bisa terus berkarya. Jadi yang kedua yang harus diingat bahwa selama nggak ada apresiasi pun kami akan tetap berkarya. Jadi jangan takut. Kalau ngomong tentang masalah kami ini cari cuan, enggak. Kalau mau dihitung-hitung segala macam, kami ini benar-benar udah
Kami ini udah nabur bener-bener gitu loh. Gitu loh. Jadi kami udah melakukan banyak hal. Aku udah bikin album dari tahun 2005, 2006 lah masuk. Dan kalau ngomong masalah apresiasi dan segala macam, kita tetap melakukannya, kita tetap menabur karena kita percaya bahwa setiap kesaksian kehidupan ini harus didengar banyak orang, gitu. Yes. Jadi tidak dibayar pun kita tetap melakukannya. Tetapi jangan lupa sekali lagi, ketika kita masuk ke YouTube, ketahuilah bahwa ini rumah orang yang harus kita hargai. Tadi ada bagus banget, tadi ada Bro Tony dan beberapa teman yang lain. Ini memang semua para pemimpin gereja harus duduk bareng. Buat saya itu memang keinginan semua orang, tetapi kan untuk mewujudkannya, ya sekali lagi, kan kenyataannya kan nggak segampang itu, ya. Nggak usah ngomongin lagu, ngomongin yang lain aja, mau ngumpul aja nggak segampang itu. Ya, jadi yang kita bisa lakukan adalah ya benahi yang bisa dibenahi. Sosialisasi dulu deh. Ini saya rasa kalau para teman-teman yang bergerak di industri musik rohani terutama ya, yang para pencipta lagu, udah bikin karya, albumnya udah ada di digital platform. Kalau kita duduk bareng aja, sebenarnya kan bermuaranya itu sebenarnya dari kita loh. Karena kita yang punya karya. Kalau kita kompak aja, ini mau dibawa kemana? Saya percaya para pemimpin gereja dan yang lain juga menghargai. Itu kan kita yang membuat karya. Dan kalau tadi ngomong semua karya dari Tuhan, iya ngerti, saya pun juga merasa semuanya dari Tuhan. Tetapi untuk mewujudkannya, itu butuh kerja keras. Nggak mungkin aku nggak melakukan apapun juga tiba-tiba keluar karya. Nggak mungkin. Perjuangannya banyak. Wah, kalau ngomong cerita tentang berdarah-darahnya kami masih berkarya sampai hari ini, saya percaya semua kita mesti sama. Nggak segampang itu. Jadi kalau kami masih ada hari ini, ya anugerah Tuhan. Yang kedua, kalau memang dilindungi undang-undang, cuma bisa berkata, puji Tuhan. Gitu aja. Iya, ini kan mungkin buat beberapa orang, mungkin yang tahu berita ini tuh jadi kayak ribet kali, Ki. Harus jadi harus izin ya, mau ini harus izin. Padahal kan ini urusannya kalau dipublish gitu kan. Itu yang banyak orang. Padahal ini kan juga nggak langsung gitu, cuman kita mulai belajar gitu kan. Ini soal penghargaan. Tadi kan dari tadi diulang-ulang ya teman-teman pemirsa yang menyaksikan, ini soal penghargaan. Jadi karena gini, kalau kita tidak memulainya dari sekarang, mau kapan lagi? Kalau bukan kita, terus mau harap siapa gitu? Kan poinnya gitu. Berry mungkin mau nambahin gak, Ber? Iya, untuk urusan kayak begini tuh kan kita memang sangat ketinggalan ya. Kayak kita tadi mungkin ada beberapa di komen yang sempat bahas tentang CCLI, Christian Copyright License International gitu. Waktu awal pandemi 2020, CCLI langsung menggratiskan lagunya buat digunakan. Waktu itu kan gitu, 1 tahun tuh boleh digunakan semua gereja streaming for free. Waktu itu seperti itu. Dan yang mereka lakukan adalah apa? Daftar hashtag lagunya kan pakai nomor tuh Kak, pakai nomor seri. Kayak tadi Bro Kiki sempat mention tuh. Nah itu nomor serinya ditulis. Lagu misalnya Waymaker kan sempat ngetop banget tuh 2020. Itu udah ada copyright license-nya, nomornya sekian. Semua gereja yang mau menggunakan dia cuma tinggal tulis aja di caption atau di layar, tinggal tulis lagunya sekian, nomornya sudah dapat license dari CCLI, sudah dibolehkan. Tapi sekarang sudah kembali lagi, tidak bisa seperti itu lagi. Sekarang udah ditutup lagi, udah nggak bisa buat online lagi, nggak bisa semua orang pakai. Mereka harus berlangganan. Nah, banyak gereja-gereja lain juga gitu ya. Kayak aku melihat contohnya Elevation deh, misalnya Elevation Worship lah paling gampang, Elevation Church. Setiap mereka selesai ibadah online, tadi kan Bro Kiki bicara soal VOD itu. Setiap mereka selesai ibadah online, seluruh ibadahnya ditarik, diedit praise and worship session-nya, yang dinaikin cuma message-nya, cuma sermonnya aja gitu. Itu kan bisa terjadi. Cara-cara seperti itu bisa terjadi dalam artian itu menghargai haknya si pencipta lagu gitu. Karena itu satu. Hal kedua apa? Menghindari masalah-masalah yang tadi Bro Kiki cerita soal masalah license di YouTube, karena YouTube sudah punya polisi-polisinya masing-masing. Jadi daripada repot, yang bagian seperti itu diurus aja gitu, dihindari dengan cara diturunin. Itu kan sebenarnya hal-hal kayak gitu Kak. Gitu. Jadi aku mau bilang mesti gini, teman-teman nih sayang sekali belum memahami konteks keseluruhan yang lagi dibicarain. Yang tadi Kak Ona juga bilang, kita lagi mau benahi sistemnya. Karena nggak bisa dipungkiri, setelah kejadian ini, setelah pandemi kemarin, gereja-gereja yang tadinya mungkin nggak pernah berpikir untuk ibadah online, terpaksa harus ibadah online.
Nah, kalau sudah terpaksa ibadah online, seperti yang tadi sempat ada yang bilang nih, ini kan kita kepaksa pandemi. Yes. Tapi saya boleh bilang, sekarang kan semua orang pasti pengen mencoba untuk online terus, bertahan terus, hybrid. Nah, itu harus ada hak-hak yang dilindungi. Again, masalahnya bukan cuma bicara soal uang gitu. Aku tadi sempat sharing juga, kayak misalnya PP 56 deh, aku agak beda dikit ya, kita bawa off track cuma buat jadi perbandingan. Saya kasih contohnya PP 56. PP 56 kemarin diributin banget, wah harus bayar, kalau ke kafe gue nggak boleh denger lagu. Bukan di situ poinnya. Pemilik kafe tahu banget nih ketika dia lagi pasang lagu ini, penikmat tukang orang-orang yang nongkrong di situ jadi beli minum lebih banyak mungkin, ngopinya lebih nyaman, coworking space-nya lebih enak. Itu pun cuma murah, 60.000 per bangku setiap tahun. Jadi kan 60.000 per bangku setiap tahun, boleh pakai katalog lagunya yang manapun. Itu kan tergantung jumlahnya. Kalau jumlah mejanya, jumlah bangkunya cuma 10, ya berarti cuma 600.000 setahun. Itu kan waktu itu kita bicara PP 56. Nah, itu aja orang nggak ngerti. Nah, yang aku tahu, untuk sistem ini pun akan seperti itu. Tergantung setiap gereja tuh jumlahnya berapa. Kalau nggak salah ya, Bro Frankie ya. Setiap gereja tuh jumlah jemaatnya berapa, itu sangat mempengaruhi angka yang harus dibayar. Dan setahu saya juga angkanya juga nggak gede kok, gitu loh. Kalau kita mau ngomong dari sudut pandang itu. Gitu. Tapi kalau kita bicara dari sudut pandang lain, seperti yang dari tadi aku udah ulang-ulang, Kak, kita lagi berbicara tentang perlindungan. Ini hak perlindungan setiap artisnya, gitu loh. Oke lah, kalau kita bilang, oh ini kan kacamatanya kacamata sekuler, bukan kacamata sekuler, kita kacamata rohani, jangan cari cuan di sini. Oke, tapi waktu lagu itu mau dirilis, kan dia harus sewa studio, ya kan? Waktu ada operatornya, ada operator studionya, ada listrik yang harus dibayar, ada instrumen yang harus mereka punya, ada les vokal yang mungkin pernah mereka, itu kan ada haknya di situ gitu loh. Oke, kalau dibilang ini cara mereka memberikan buat Tuhan, yes betul, kita sudah berikan buat Tuhan apa yang kita punya dengan talenta kita. Tapi kita lagi bicara hak karyanya ini sebagai sesuatu yang berjalan terus nih, rolling terus, ada terus, harus dilindungi gitu. Nah, yang tadi aku setuju yang Bro Frankie share di awal tadi, bahwa itu ya kalau aku boleh bilang ya sudah diedit gitu loh. Message-nya tuh sudah diedit gitu. Jadi dari awal udah dibikin, wah tidak boleh bawa lagu ini. Nanti kok itu udah dibikin jadi berita besarnya gitu. Jadi akhirnya opini orang tuh sudah tergiring gitu loh. Opini orang sudah tergiring, jadi tidak melihat problemnya apa yang lagi dibicarain sih sebenarnya gitu. Kita lagi bicara, kita lagi bicara tentang perlindungan hak. Kedua, kita lagi membenahi sistem. Nah, kalau aku pribadi sangat berharap sistem ini bisa berjalan di musik gereja. Karena nggak bisa dipungkiri, musik gereja sudah jadi industri tersendiri. Gitu loh. Dan di luar negeri itu sudah biasa. Gitu loh. Orang-orang Hillsong tuh sudah biasa. Kalau orang mau pakai lagunya Hillsong online, itu sebenarnya mereka harus bayar kok. Kalau offline emang enggak. Biasanya mereka membebaskan. Kalau offline silakan dipakai. Tapi kalau online kenapa ya? Seperti yang tadi Bro Frankie jelasin. Ini berbicara tentang sistem yang sudah dibangun oleh setiap platform. Gitu aja sih sebetulnya, it's very simple. Kalau orang mau duduk ngobrol, duduk diskusi, denger sebelum akhirnya ngoceh-ngoceh dan pointing fingers, semuanya akan lebih enak. Kita bisa jelasin gitu dari berbagai sudut pandang gitu. Nah, tapi pernah ada yang berpendapat gini ya, buat Kiki sama Berry, boleh tolong bantu dijawab. Kan ada beberapa gereja atau lembaga pelayanan tuh yang channelnya nggak monetisasi. Jadi menurut mereka, kenapa mereka harus bayar? Toh nggak monet. Bagaimana bisa ditanggapin? Coba dulu nih. Nggak monetisasi channel YouTube-nya. Monet nggak monet itu nggak dilihat sama YouTube-nya. Ini urusannya izin nggak izin. Ini lagi masuk ke rumah orang, Kak. Gitu loh. Urusannya kita masuk ke rumah orang, ketentuan dari YouTube-nya bukan tentang masalah channelmu sudah dimonet apa enggak, tetapi ketentuannya adalah izinlah sama yang punya karya, gitu. Itu jelas. Jadi nanti mungkin someday ya kita bisa ngundang si Bang Muara ini untuk membantu kita semua nih. Karena kalau penguasa di udaranya nggak dihadirkan juga rasanya nggak komplit kan. Aku udah ngomong sama dia nih, dan dia nanti kita coba deh atur waktu. Siapa tahu bisa connect ya, gitu. Dan Kak, aku mau kesaksian nih. Ini kesaksian ini memberkati aku banget. Kita semua pasti tahulah lagu Semua Baik, ya kan? Semua baik. Itu lagu kan lagunya Tommy. Melegenda. Tommy nulisnya nggak sendirian, Kak. Itu Tommy nulisnya sama satu temannya dia. Aku lupa namanya siapa. Budi Haryanto. Gitu. Budi kan, bener kan? Ya. Itu ceritanya luar biasa banget. Jadi Budi ini memang suka nulis lagu. Habis itu Tommy ini kayak teman diskusinya gitu loh, membantu juga.
Nah, tapi singkat cerita, mereka berdua setelah bikin lagu itu, nggak lama setelah itu kan Budinya kan meninggal. Iya. Ya. Dan dia meninggal ya bisa dikatakan dengan kondisi ekonomi yang terpuruk juga keluarganya. Iya. Gampang. Tapi yang luar biasa tuh Tuhan sangat baik. Tiba-tiba setelah meninggalnya Budi, singkat cerita lagu Semua Baik itu naik. Ya. Iya. Banyak orang, penyanyi juga akhirnya memberikan royalti karena pemakaian lagu tersebut. Ya. Lagu itu akhirnya dijual CD dan segala macam, itu jadi berkat di mana-mana. Yang luar biasa, gara-gara kejadian itu, ini keluarga ditopang ekonominya, anaknya bisa sekolah lagi, gara-gara melalui royalti yang didapat dari penjualan lagu tersebut. Anda coba lihat, kalau ada cerita seperti ini, kira-kira kita merasa gimana sih? Kalau apa yang kita tabur, itu bisa membuat si pengelola ini, atau orang yang dipercaya ini, bisa terbantu hidupnya. Dan akhirnya anaknya jadi lebih baik dan segala macam. Kan kita jadi ngerti bahwa yang paling penting tuh bukan masalah ujung-ujungnya duit. Yang penting tuh gini loh, kalau kita memang disuruh melakukan sesuatu, ada ketentuannya, ya ayo ikutin. Ini bukan, dan sekali lagi saya bukan ngomong tentang royalti ini dulu ya Kak ya. Ketentuannya monet itu adalah memang harus berizin. Itu ketentuan dari YouTube. Oh, kan kalau misalnya saya nggak pakai izin pun, saya nggak kena take down atau nggak kena mute sama sekali sewaktu saya streaming. Ya sudah, itu kayak orang kayak gini loh. Ya nggak apa-apa lah, nggak usah pakai plat nomor, nggak usah pakai STNK. Aku nggak apa-apa tuh, nggak ada yang nangkep polisi. Ya udah susah, kalau pikirannya udah kayak gitu tuh susah. Ngerti kan? Aku nggak punya SIM nggak apa-apa. Aku nggak perlu punya surat izin mengemudi nggak apa-apa. Toh nggak pernah ditangkap polisi. Ya susah sih kalau udah mikirnya kayak gitu. Apakah sampai harus ditangkap polisi baru kita sadar gitu kan? Ketentuannya di Indonesia bahwa kalau memang udah berani naik motor ya harus punya surat izinnya. Sama dengan di YouTube. YouTube ketentuannya pakailah surat izin dari yang punya karya gitu. Sesimpel itu kok gitu loh. Jadi jangan dipolitisasi ini uang ini, enggak. Meminta izin semudah email ke publishing, selesai dikasih izin. Udah beres. Dan ke depan dengan adanya, mungkin ke depan doa kita bersama-sama adanya asosiasi, masuk ke satu pintu selesai. Karena memang kita hidup di zaman digitalisasi dan hidup di zaman ada perlindungan tentang karya cipta. Memang zamannya berbeda gitu loh. Dan kita harus ngerti bahwa zaman berubah, kita pun harus berani berubah untuk tetap jadi terang bagi banyak orang. Iya. Ya. Jadi teman-teman, intinya tuh kita ini semua lagi mau ngerapihin. Kalau teman-teman tahu lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia, itu sering dijadiin judul Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Padahal judul aslinya Kasih Yang Mempersatukan. Itu aja liriknya dirubah-rubah. Itu ada penulisnya, masih hidup orangnya, salah satu penatua di gereja saya. Tapi sering ditulis NN. Nah, itu tuh penyakit jemaat kita tuh, gereja lokal males cari tahu gitu loh. Nah ini sebenarnya salah satunya malam ini tuh mau mengedukasi untuk kita semua sebagai orang-orang yang melayani di bidang praise and worship untuk lebih aware dan menghargai lagi karya cipta. Itu tujuannya. Dari semua yang kita bahas dari tadi itu tujuannya itu untuk menghargai, belajar menghargai. Jadi nggak cuma oh enak nih lagunya udah terus nyanyi gitu aja tanpa belajar menghargai gitu. Kalau teman-teman yang ada di posisi sebagai penulis pasti akan ngerasa gimana ya waktu teman-teman misalnya bikin kaos gitu, itu hasil karya cipta teman-teman, tiba-tiba ada orang lain yang nyetak terus diakuin sama orang itu hasil karyanya dia, pasti teman-teman akan merasa waduh gini. Itu tuh kurang lebihnya kira-kira kayak begitu ya analoginya ya, iya atau B ya. Kak, aku boleh jawab ini nggak Kak? Ini teman yang boleh. Tadi memang dia nanya terus. Kalau memang seandainya si pemilik karya membebaskan orang untuk memakai karyanya tanpa izin, apakah YouTube terima itu Kak? Terima, ya menurut saya pribadi ya, ada orang nggak mau menggunakan haknya, dibebaskan gitu aja, ya sama YouTube ya udah. Tapi jangan kaget ketika tiba-tiba karya Anda dipakai orang lain. Kita harus siap. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, di YouTube itu ada sistem namanya unclaim. Jadi begitu dia melihat ada sebuah karya yang dalam tanda kutip punya nilai, dia akhirnya masuk itu di kategori unclaim.
sampai dia menunggu ada yang mengeklaim itu karyanya. Dan kita harus tahu, begitu ada yang mengeklaim itu karyanya, dicek benar. Bisa siapa aja dong, Ki? Bisa siapa kalau aja. Kalau nggak diprotek, bisa siapa aja ngaku-ngaku itu karyanya. Bisa siapa aja. Ya. Serem banget bisa ya. Siapa aja. Ini yang bahayanya itu kayak gitu. Karena kalau udah urusannya dipublish ya. Bisa diakui orang dari kutub mana gitu kan. Benar, serius. Karena ini di zaman digital ini, urusan hacker ini udah di mana-mana. Kita bisa diklaim di mana-mana. Jadi, kalau misalnya dananya bisa dipakai untuk sesuatu yang mulia, dan kita memang kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh, dan kita bisa mendapatkannya, kenapa nggak kita kelola dengan benar? Banyak orang diberkati. Kalau aku sendiri ya, aku juga saat ini memakai dana yang Tuhan percayakan juga, malah untuk membangun sebuah platform namanya Unlimited Worship. Kemarin kita barusan audisi ratusan talent dan ada 10 talent yang masuk. Itu kita danai. Mereka punya project. Lihat, talent-talent begitu banyak dibangkitkan. Kita bisa bangun fasilitas. Kan banyak orang malah dapat keuntungan dari sana. Tetapi kalau nggak ada dananya, kita nggak bisa bangun kan, Kak? Beli semen itu kan, beli alat musik, bayar listrik itu kan, kita nggak bisa ngomong, Pak maaf, saya mau bayarnya pakai ayat bisa apa enggak? Kan nggak bisa masalahnya. Kalau bisa saya juga mau gitu loh. Ya kan? Boleh nggak misalnya gini, kita ke PLN gitu kan. Pak, saya mau bayar listrik gitu. Kamu bayarnya pakai apa? Saya tumpang tangan sama Bapak, boleh nggak? Nanti Bapak yang bayar listrik saya. Pengennya bisa gitu, Kak. Tapi kenyataannya memang nggak bisa gitu. Kenyataannya ya. Jadi tolong jangan terlalu apa ya namanya, dibelok-belokkan ke arah yang sampai orang tuh sampai akhirnya tuh serba cara mindsetnya, cara pandangnya udah jauh banget gitu loh dari yang sedang kita bicarakan. Gitu sih. Mungkin yang tadi Frankie bilang itu mengenai kalau untuk yang Frankie dan teman-teman yang sudah punya nama besar pasti punya tujuan dengan mendapat keuntungan itu, seperti yang tadi Frankie bilang, untuk mendukung platform yang sedang dibangun Unlimited Worship. Itu jadi itu bisa menjawab mungkin teman-teman ada yang bertanya, ya kesaksian yang tadi yang namanya Budi itu terjadi karena Budi dari keluarga dengan latar belakang ekonomi yang sulit. Tapi kalau yang punya nama-nama besar seperti Frankie dan teman-teman yang lain, itu sudah bisa menjawab bahwa mereka juga dengan hak tersebut punya tujuan gitu loh. Jadi nggak untuk menguntungkan diri sendiri. Kalaupun menguntungkan diri sendiri juga itu haknya mereka karena lagu mereka yang tulis ya teman-teman. Ini saya bacain ada dari Eca nih. Eca Sumantri, halo Eca, kalau masih online kita bacain ya. Selamat malam kakak-kakak. Kalau konteksnya mendadak dinyanyikan seperti oleh pendeta selesai khotbah atau spontaneous worship. Nah, itu gimana tuh posisinya? Boleh tolong jawab. Kalau aku sih nyanyikan aja, Kak. Sesimpel itu, beneran. Habis itu next, diurus izinnya. Gitu aja. Kita tuh menghargai orang lain deh, gitu. Sebisa mungkin kita ngurus. Gitu aja. Ya, hari itu memang, saya sendiri juga merasa, kadang-kadang pelayanan, iya hari ini aku nyanyi lagu ini, udah deh, ke depan kita urus ya. Gitu loh. Sesimpel karena kita pakai kan. Ibarat kita pinjem. Iya, ya. Betul. Kita pinjem. Nanti kita ngomong ya, bro, sorry tadi aku lagi butuh banget. Ini dalam tanda kutip kebelet gitu kan, pinjam kamu punya ini ya, aku balikin sambil nanti aku izin ya gitu loh. Jadi mikirnya sesimpel gitu aja gitu loh. Iya. Serius kalau udah streaming itu sebenarnya polisinya dikit kok. Tapi ya seperti kebalik ke analogi tadi, Kak. Lu masa kita mikirnya kan nggak ada polisi, nggak perlu pakai surat izin mengemudi, nggak perlu punya STNK, nggak perlu punya plat nomor. Ya sudahlah. Susah nih kan udah kayak gitu tuh, udah kayak jadi cuma nunggu polisi sebenarnya, ya kan gitu kan? Ya. Ya. Ini ada lagi yang apa nih? Sambil bacain komen ya. Boleh. Kita ini sekarang udah jam berapa? Nanti sedikit lagi kita selesai. Nah soalnya isunya rame karena ditandai dengan edaran jadi sensitif dan rawan dikasih narasi. Ya, itu benar banget. Tapi ini rasanya IG live pertama loh, Kak, by the way. Yang membahas tentang ini IG live pertama aku yang membahas tentang ini. Oh iya? Seriusan? Aku nggak pernah IG live sebelumnya. Karena memang butuh waktu. Jangan dulu ya? Semuanya bisa mengerti ya. Pelan-pelan sih, nggak apa-apa. Iya. Kalau dari BI sendiri ngeliatnya gimana di
BI kan juga melayani ya di gereja. Gimana BI? Kalau di gereja gimana nih? Di gereja BI sendiri gimana? Ya kita sekarang karena semenjak bahkan aku sebetulnya kalau kita bicara menyangkut apa yang dibahas hari ini, itu kita sudah tahu lebih dulu dan kita sudah ngurus, langsung kita urus gitu, karena ya kita bicara kita menggunakan hak gitu, hak orang lain kita pakai, ya sudah sewajarnya kita menghargai, kan sesimpel itu Kak. Dan kalau dari aku pribadi, dari dulu pun aku insist, makanya kalau di gereja tempat aku melayani, konsepnya sama kayak tadi aku cerita Elevation, begitu selesai live streaming, diturunin, diedit, praise and worship sessionnya di-cut, dinaikin si ibadahnya aja, sermonnya aja gitu. Itu salah satu cara yang kita gunakan. Dalam artian apa? Kita nggak mau membiarkan karya ini stay tadi seperti yang Frankie bilang jadi VOD gitu. Kita nggak mau biarin itu jadi VOD kan. Karena ada banyak hak yang didapat, yang harusnya didapat oleh si pencipta lagu, publisher, copyright dan lain-lain gitu. Jadi untuk menghindari itu lebih baik kita cuma fokus di streaming. Nah kalau di dunia sekuler kan juga gitu sebetulnya. Sekarang kan banyak banget yang terjadi kalau orang live streaming supaya dia nggak repot harus bayar izin synchronizing fee kan, kalau di YouTube bilangnya synchronizing fee. Nah synchronizing daripada itu harus diurus, diturunin aja selesai live streaming udah, jadi nggak bisa ditonton lagi, cuma one time gitu. Nah seperti yang dari tadi Bro Frankie lagi jelasin, ini kan sesuatu yang sifatnya kita menggunakan sebuah platform yang sudah punya sistem, ya sudah sewajarnya sistemnya itu kita ikuti dengan sistem yang sudah berlaku. Nih ada yang ini mau nanya, Beri albumnya kan nggak ada lagu ciptaan sendiri ya, Beri cuma arranger saja kan, lagunya KJ. Iya betul, saya sempat rilis karya tahun 2015 judulnya Gift of Light, menggunakan semua karya Kidung Jemaat, itu saya bayar ke Yamuger. Kita kontak Yamuger, kenapa? Karena lagu-lagunya ada yang masih menggunakan lirik Indonesia, yang ditulis dari tahun 1970-an, which is masih ada orang-orangnya, jadi kita harus bayar, itu haknya dia. Tapi kalau ahli waris ya, Bey? Iya, karena kalau lagunya sendiri sebagai sebuah lagu, karena kebanyakan sudah public domain, ciptaan tahun 1700, 1800, nggak perlu dibayar, gitu. Tapi kalau misalnya, contoh lain, misalnya aku bawain lagu Great is Thy Faithfulness, itu ciptaannya udah lama kan, 1800 sekian. Itu aku bawakan instrumental, aku nggak harus bayar. Karena lagunya sudah public domain, kan gitu. Tapi karena Yamuger, aku harus bayar kalau misalnya diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ini karena tadi ada yang nanya, aku lagi jelasin aja. Gitu, jadi basically, maksudnya gini, kita belajar untuk melihat segala sesuatu dari berbagai sisi, dari berbagai spektrum gitu. Jangan kita langsung wah gitu loh. Kalau buat aku sih gitu sih ya. Langsung kesannya kayak wah mereka memanfaatkan hak komersial gitu dengan menggunakan lagu rohani. Nggak, kan kita lagi nggak bicara soal itu gitu. Kita lagi bicara tentang perlindungan hak cipta satu, yang kedua sistem yang sudah ada, kita ikuti sistem yang ada. Karena biar gimana pun, walaupun kita hidup dengan kebenaran firman Tuhan, kita masih ada di dunia. Dunia ini juga punya sistemnya sendiri. Gitu, sebisa mungkin kan kita nggak kompromi dengan kita punya faith kan. Kita hanya menggunakan sistem yang sudah ada. Tujuannya apa? Dengan platform YouTube ini, firman Tuhan bisa lebih disebarluaskan. Kalau misalnya teman-teman yang nggak setuju, ya nggak usah dipakai aja sih YouTube-nya. Pakai platform lain yang sistemnya mungkin berbeda. Gitu. Atau lebih gampang lagi, seperti yang aku bilang di awal tadi, Kak. Ciptain lagu sendiri. Itu aja. Itu akan jauh lebih simple gitu menurut aku sih. Setuju. Aku juga minggu lalu sampai tulis di story gitu. Kalau gak mau pusing, coba belajar deh tulis lagu sendiri. Karena buat kalau tinggal nyanyi doang mah gampang, tapi tulis lagu itu nggak semudah itu, teman-teman. Bentar Ki, ini aku bacain. Ada yang tulis gini. Aduh, mana nih tadi? Dia bilang, jadi di sekeliling gerejanya dia, tadi namanya siapa ya? Tadi dia bilang di sekeliling gerejanya dia itu ada beberapa gereja yang untuk beli kamera aja pusing gitu loh, ribet, megap-megap gitu. Nah, gimana tuh tanggapannya tuh? Jadi urusannya untuk beli kamera aja megap-megap, terus gue harus izin lagi nih untuk urusan lagu gitu, jadi kayak pusing banget gitu. Ya sudah, kalau aku mikirnya sesimpel ini ya sudahlah gitu loh. Kalau memang lagi susah, nggak bisa ngurus, ya mau ngomong apa lagi? Kita kan nggak bisa maksa orang. Tetapi jangan sampai kita nggak tahu ketentuannya gitu aja, ya. Kita nggak bisa maksa. Suatu kali toh, selama memang ya tadi seperti Bro Berry ngomong, memang semua rumah ada ketentuannya sendiri dan kita harus menghargai. Tapi kalau kita nggak mau menghargai, ya itu pilihan kita ya. Ibaratnya orang masuk ke rumah orang, ada orang yang menyapa respect sama aturan rumah itu, ada yang nggak respect, ya kita kan nggak bisa maksa.
gitu. Susah ngomong kalau udah. Kalau saya gini, saya gini. Ya sudah gitu loh. Ya sudah. Nggak bisa ngomong apa lagi, Kak, beneran. Gitu. Iya. Dan tapi gini sih. Aku salut sama ada satu gereja temen ya di Indonesia. Hal yang harus orang-orang tahu bahwa CCLI itu tidak memungut sama sekali di area Asia Pasifik. Itu memang udah ada aturannya. CCLI itu nggak memungut apa-apa sama sekali. Tapi aku salut sama satu gereja. Dia ngomong gini, sekalipun mereka nggak memungut apa-apa, kita tetap respect dengan karya orang. Jadi kamu ngapain? Jadi kalau lagu itu dinyanyikan, aku email ke Hillsong, aku email ke Elevation, secara personal lagu-lagu yang kami sering bawakan. Habis itu kami juga menabur bagi mereka. Wow, kalian generous banget ya. Salut banget, serius. Orang-orang yang seperti ini sih, aku juga diberkati juga. Dan kita harus jadi sama seperti itu. Menurut aku tuh, ya orang generous kan bentuknya masing-masing. Aku percaya kalau ada orang sampai mau mengurus izin, dan itu dibantu kok gitu loh. Mengurus izin itu semudah, ya sesusah-susahnya kita, saya tahu. Tapi saya percaya masih bisa WhatsApp apa enggak. Itu pertanyaan harus kita tahu. Selama Anda masih bisa WhatsApp, Anda masih bisa untuk ngurus izin. Gitu. Iya. Jadi selama memang masih bisa, tetapi kok saya handphone nggak punya, ini nggak bisa, ya sudah, it's okay. Gak apa-apa. Mungkin lain case kali. Close ya, selesai. Ya, apa-apa beneran, apa-apa. Saya percaya nih, pihak berbisnis juga apa-apa. Bei, ini tolong tanggepin Eca nanya nih. Aku hingga detik ini masih merasa membuat lagu rohani dan non-rohani effortnya berbeda. Kali-kali dapat lagu rohani tanpa effort. Roh Kudus kasih begitu aja. Ada tanggapan? Oke, Bro Eca. Kalau aku kebetulan karena kalau aku ciptain lagu, ya aku sering bikin lagu instrumental. Sebenarnya bikin lagunya buat Tuhan gitu. Jadi sering juga ya gitu, ngalir-ngalir aja gitu. Jadi aku kebetulan sih nggak terlalu bisa bedain mana rohani mana sekuler sih. Buat aku dimanapun itu, aku bikin karya pasti buat Tuhan ujung-ujungnya gitu. Karena melalui karya kita memuliakan Tuhan juga kan. Tapi mungkin Eca lagi berbicara tentang pembedaan pengurusan izinnya kali. Sebenarnya mungkin mengarahnya ke situ kali ya, kalau aku boleh mencoba menelaah gitu dari pertanyaan tadi. Mungkin maksudnya itu sistemnya berbeda. Iya betul, aku setuju banget. Sistemnya memang berbeda. Tapi pada kenyataannya sekarang seperti aku bilang tadi, musik rohani pun sudah menjadi sebuah industri tersendiri gitu. Terlepas dari apakah lagu itu memberkati orang atau nggak memberkati orang, itu urusan belakangan. Tapi kan ada satu sistem yang kita gunakan, dan sistem itu bersama-sama harus mau nggak mau kita rapiin. Kan sebenarnya seperti yang dari awal aku udah bilang, yang kita lagi lakukan sekarang kan upaya membenahi sistem. Harapan aku pribadi sih pengen suatu hari nanti kita punya tuh kayak wadah semacam CCLI gitu, yang memang kita punya sendiri, jadi kita gampang aksesnya. Seperti yang tadi aku share, begitu orang mau pakai lagu ini karena udah dibuka dengan bebas, dia cuma tinggal tulis aja hashtag nomor lagunya sekian, lagu ini ciptaan ini, udah punya format untuk menulis lagunya, untuk menggunakan izin lagunya gitu. Akan lebih enak gitu kalau kita punya seperti itu. Tapi kan sayang sekali saat ini memang belum ada. Dan mudah-mudahan justru harapan aku pribadi dengan adanya polemik nih tanda kutip yang lagi terjadi hari-hari ini, justru itu menjadi sebuah inisiasi, menjadi sebuah pemantik awal untuk akhirnya itu bisa menjadi sebuah sistem yang berjalan. Karena memang nggak bisa dipungkiri kita perlu itu gitu. Lalu kalau aku mau menanggapi tadi temen di gereja yang katanya jangankan mau beli kamera aja susah segala macam, aku setuju banget. Pasti nggak gini loh. Ketika seseorang berkarya di karya rohani, saya yakin juga mereka juga punya hati juga buat pelayanan gitu. Mereka nggak mungkin sesadis itu. Oh, gereja lu nggak punya duit, terserah, pokoknya harus bayar. Gitu kan nggak kayak gitu juga gitu kan, Kak. Maksudnya semua kan bisa dibahas. Justru yang lagi mau kita benahi kan sistem izinnya kan. Kan cuma tinggal tulis permisi, gereja saya gereja kecil misalnya. Kalau mau disertain keuangannya juga boleh nih. Keuangan kita cuma dapat sekian. Saya nggak mau dibayar. Boleh nggak saya gunakan lagunya? Saya yakin pasti akan ketemu jalan tengah. Tapi kan yang lagi kita permasalahkan bukan masalah uangnya tadi, seperti aku bilang. Kita lagi membicarakan sistem gitu. Kita mau benahi supaya semuanya beres. Supaya kalau misalnya mau naik di YouTube pun kita udah punya sistem yang berjalan dengan baik. Gitu aja sih sebetulnya. Jadi teman-teman, rasa keadilan itu jangan lihatnya literally hitam putih ya. Keadilan tuh mungkin yang tadi Berry bilang bahwa untuk gereja tertentu
bisa dibicarakan gitu loh. Tapi untuk gereja besar yang kita tahu secara keuangan kuat, nggak apa-apa dong kalau dia membayarkan, karena itu menjadi keadilan untuk penulis lagu, pemilik lagu tersebut, gitu kan ya Ki? Bey, benar nggak? Bahwa ini kan bicara soal keadilan juga. Dengan pembenahan sistem ini kan bicara keadilan. Kan publisher ini juga nggak se-strict itu, ya nggak sekaku itu. Makanya ada 3 pilihan yang aku dengar ya Ki ya. Yang dua apa 3? 1 daftar berbayar, 2 daftar tidak usah berbayar gitu kan. Kan bisa dilihat gitu. Karena kalau nggak dibikin aturan kayak begini kan teman-teman emang jadi sembarangan gitu loh. Orang kita itu cenderung sembarangan. Aku bisa ngerti sih, kita memang serba ketinggalan ya. Kan Titanic berlayar tahun 27 ya. Kita 1825 tuh masih perang Pangeran Diponegoro ya. Memang kita emang ketinggalan sih gitu. Jadi aku bisa ngerti, cuman paling enggak kita memulai gitu langkah. Emang gak nyaman buat semua orang, tapi untuk kedepannya gitu loh teman-teman gitu.